transaksi broker. Broker atau pialang adalah perdagangan perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan pedagang lainnya dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli, saham dan sebagainya atas nama investor. Mereka melakukan perintah jual atau beli dari investor dan menerima fee sebagai imbalan. Broker tidak hanya mengeksekusi transaksi, tetapi juga memberikan analisis pasar dan rekomendasi investasi, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan investor. Berikutnya ada jenis-jenis broker. Yang pertama ada retail broker, melayani individu dan mendapatkan komisi dari transaksi jual beli klien. Yang kedua ada full service broker, menawarkan layanan lengkap termasuk analisis dan saran investasi dengan biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga ada discount broker, melakukan transaksi berdasarkan instruksi investor dan memberikan saran terbatas dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang keempat ada deep discount broker, hanya melakukan pembelian atau penjualan dan mengelola akun klien dengan biaya yang sangat terjangkau dan layanan yang minimal. Selanjutnya ada tugas-tugas broker. Tugas-tugas broker terdiri dari 3, yaitu yang pertama, melakukan transaksi. Broker menjembatani dan melaksanakan transaksi antara investor dan pasar modal, memastikan semua perintah dijalankan dan dokumen yang diperlukan disiapkan. Yang kedua ada analisis pasar modal. Broker menganalisis kondisi pasar dan memberikan saran kepada investor untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko dengan pengetahuan mendalam tentang produk dan layanan. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Broker menjaga hubungan baik dengan klien dengan memahami kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah, dan merekomendasikan solusi yang tepat. Nah, order bekerja. Order adalah wewenang yang diberikan investor kepada broker untuk membeli atau menjual instrumen atas nama mereka. Ini merupakan unit dasar dalam trading, mencakup komoditas dan aset kripto. Order dapat dilakukan melalui telepon, platform trading, dan data maupun algoritma. Order ini menjadi beberapa kategori, memungkinkan investor untuk mengikuti berdasarkan waktu atau harga tertentu, proses atau tahapan beli, atau lanjut aku dalam perusahaan dan dua order dilakukan sama, tetapi tidak kuat bermodalitas obligasi artinya proses BOA penting memperhatikan deadline dan waktu order. Selanjutnya ada tipe-tipe order. Dalam dunia investasi, order adalah instruksi yang diberikan investor kepada broker untuk membeli atau menjual aset. Berikut adalah beberapa jenis order yang umum digunakan. Yang pertama ada market order. Investor meminta broker untuk membeli atau menjual aset pada harga pasar terbaik yang tersedia, tanpa harga spesifik. Ini sering digunakan untuk eksekusi cepat. Yang kedua ada limit buy order. Investor menetapkan harga maksimum untuk membeli aset. Order ini hanya akan dieksekusi jika harga mencapai atau turun di bawah batas yang ditentukan. Dan yang ketiga ada limit sell order. Kebalikan dari limit buy order, di mana investor menetapkan harga minimum untuk menjual aset. Order ini hanya dieksekusi jika harga mencapai atau naik di atas batas yang ditentukan. Yang keempat ada stop order. Investor meminta broker untuk menjual aset jika harganya mencapai titik tertentu di bawah harga saat ini, membantu mencegah kerugian lebih lanjut. Yang kelima ada die order. Order yang berlaku hanya selama 1 hari trading. Jika tidak dieksekusi dalam waktu tersebut, order akan dibatalkan otomatis. Dan yang keenam ada good till cancelled atau GTC. Pesanan tetap berlaku sampai dibatalkan oleh investor atau sudah terpenuhi. Selanjutnya ketujuh ada immediate or cancel atau IOC. Order yang hanya berlaku untuk jangka pendek. Jika tidak dieksekusi segera, order akan dibatalkan. Selanjutnya yang kedelapan ada all or none atau AON. Order di mana investor tidak akan menerima eksekusi jika hanya sebagian dari pesanan yang dipenuhi. Perubahan sistem perdagangan saham menjadi scriptless trading mengubah
kepemilikan saham dari bentuk fisik menjadi data elektronik dalam rekening efek. Ini memungkinkan transisi dilakukan secara efisien tanpa memerlukan sertifikat fisik. Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik kini diakui secara hukum. Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berfungsi sebagai lex specialis yang mengatur perdagangan saham secara scriptless, di mana pemindahan hak kepemilikan terjadi melalui block entry settlement. Selanjutnya ada sistem scriptless trading meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar modal, serta memberikan perlindungan hukum bagi investor. Dalam hal sengketa, bukti kepemilikan kini berbentuk konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh KSEI, menggantikan sertifikat fisik. Proses ini mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan sertifikat dan mempercepat penyelesaian transaksi, dengan semua pemindahan dilakukan secara elektronik. Selanjutnya ada lembaga yang terkait dengan pasar modal. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPPEPAM. Yang pertama fungsinya yaitu mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan pasar modal. Tujuannya yaitu menciptakan pasar yang teratur, adil, dan melindungi kepentingan permodalan. Yang kedua ada perusahaan. Perannya yaitu mengumpulkan dana melalui penawaran umum atau IPO sebagai emiten. Yang ketiga ada Self-Regulator Organization atau SRO. Definisinya yaitu organisasi yang membuat peraturan untuk kegiatan usahanya. Yang pertama ada Bursa Efek, menyelenggarakan perdagangan efek. Contohnya Bursa Efek Indonesia. Yang kedua lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, menyediakan jasa clearing dan penjaminan. Contohnya PT KPEI. Yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, menyediakan kegiatan kustodian atau contohnya PT KSEI. Selanjutnya yang keempat ada perusahaan efek. Yang pertama, perusahaan efek adalah entitas yang melakukan aktivitas berikut. Dalam pasar modal, penjamin emisi efek menjalin kontrak dengan emiten untuk penawaran umum, dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang kedua yaitu perantara perdagangan. Efek memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri dan nasabah. Yang ketiga yaitu manajer investasi mengelola portofolio efek untuk nasabah atau investasi kolektif, kecuali untuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang mengelola sendiri. Yang kelima ada penasehat investasi, pihak yang memberikan jasa penasehat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Yang keenam ada lembaga penunjang pasar. Yang pertama ada modal biro administrasi efek, yang kedua ada kustodian, dan yang ketiga ada wali amanat. Selanjutnya yang ketujuh ada profesi penunjang pasar modal. Dalam pasar modal terdapat berbagai profesi penunjang yang harus terdaftar di BAPPEPAM untuk dapat beroperasi. Berikut adalah ringkasan mengenai beberapa profesi tersebut. Yang pertama ada akuntansi publik. Tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan memberikan pendapat. Yang kedua, dia memeriksa kepatuhan terhadap prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan BAPPEPAM. Yang ketiga yaitu memberikan petunjuk mengenai pembukuan yang baik jika diperlukan. Yang kedua ada konsultan hukum. Tugasnya yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan hukum legal audit secara menyeluruh. Yang kedua memberikan pendapat hukum atau legal opinion kepada emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga ada legal audit, yaitu tugasnya memeriksa dokumen seperti akta pendirian, permodalan, perizinan, kepemilikan aset, dan perjanjian dengan pihak ketiga.